Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embitra Novalivi Pratama dengan NIM 21110070. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang kriminologi yang setelah saya pelajari. Pengertian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan, penyebab-penyebab terjadinya kejahatan, dampak kejahatan terhadap masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis perilaku kriminal, faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, hingga kajian tentang sistem hukum dan penegakan hukum. Kriminologi juga berusaha memahami fenomena kejahatan dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor-faktor budaya dan struktural yang memengaruhinya. Tujuan utama kriminologi adalah untuk memahami kejahatan dalam konteks yang lebih luas, memberi solusi atas masalah, solusi terkait kejahatan, dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Adapun sejarah kriminologi dimulai pada abad ke-18 dan berkembangnya seiring dengan perkembangan pemikiran sosial dan ilmu pengetahuan lainnya. Abad ke-18, pemikiran klasik Caesar Beccaria 1784 sampai 1794 adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan awal kriminologi dalam bukunya Dei Delitti e delle Pene tentang kejahatan dan hukuman yang ditertibkan pada tahun 1764. Beccaria menekankan pentingnya sistem peradilan yang adil, proporsionalitas antara hukuman dan kejahatan, serta penolakan terhadap penyiksaan dan hukuman mati, pemikiran yang mendasari teori kriminologi klasik yang berfokus pada kebebasan individu dan prinsip keadilan. Jeremy Bentham mengatakan, teori utilitarisme dalam konsep prinsip kebahagiaan terbesar yang mendasari pandangan bahwa hukum dan hukuman seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Pada abad ke-19, pemikiran positif Cesare Lombroso dianggap sebagai bapak kriminologi positif. Ia mengembangkan teori bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor biologis dan fisik yang dapat dilihat pada penampilan fisik pelaku. Lombroso mengusulkan konsep atavisme, yaitu bahwa beberapa individu memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan manusia purba yang memprediksi kecenderungan untuk berbuat kriminal. Meskipun teorinya kini dianggap kontroversial dan sudah banyak ditinggalkan, pengaruh Lombroso dalam mengarahkan penelitian kriminologi ke arah studi ilmiah dan empiris sangatlah besar. Enrico Ferri dan Rafael Garofalo, murid Lombroso, juga memperkenalkan pendekatan ilmiah lainnya terhadap kejahatan dengan fokus pada faktor sosial psikologis sebagai penyebab perilaku kriminal. Awal abad ke-20, teori-teori sosial dan sosiologis. Pada awal abad ke-20, kriminologi semakin berkembang dengan pengaruh pemikiran sosiologis. Menurut Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, memperkenalkan konsep anomi, yaitu kondisi ketidakseimbangan sosial yang dapat menyebabkan perilaku penyimpang termasuk kejahatan. Menurut Durkheim, kejahatan adalah bagian dari masyarakat yang normal dan dapat berfungsi untuk memperkuat norma sosial. Chicago School mengatakan pentingnya faktor lingkungan sosial dalam memahami kejahatan. Mereka berfokus pada hubungan antara lingkungan perkotaan, kemiskinan, dan peningkatan angka kejahatan. Pertengahan abad ke-20, teori-teori kriminologi kontemporer timbul. Pada pertengahan abad ke-20, banyak teori baru yang berkembang, seperti teori konflik, misalnya teori Karl Marx yang melihat kejahatan sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa individu belajar perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang lain, dan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena kurangnya kontrol sosial atau pengawasan dari masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan metode penelitian yang lebih canggih seperti kriminologi komputer dan studi mengenai cybercrime mulai masuk ke dalam bidang kriminologi. Era modern, kriminologi multidisipliner. Saat ini kriminologi berkembang semakin multidisipliner dengan melibatkan kajian dari berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan bahkan biologi. Dan selain itu, kriminologi juga mulai pada masalah kejahatan internasional seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan yang ada. Secara keseluruhan, sejarah kriminologi
mencerminkan evolusi pemikiran tentang penyebab dan penanggulangan kejahatan, hingga yang lebih empiris dan berbasis penelitian. Ada pula teori-teori kriminologi yang berfungsi untuk menjelaskan penyebab kejahatan dan perilaku kriminal, serta bagaimana kejahatan dapat diminimalisir. Ada berbagai teori yang telah berkembang sepanjang sejarah kriminologi, yang masing-masing memberikan pandangan berbeda tentang apa yang memicu seseorang melakukan kejahatan. Dan berikut adalah teori utama dalam kriminologi. Yang pertama, teori klasik. Konsep dari teori klasik yaitu kejahatan terjadi karena pilihan rasional individu. Menurut teori ini, orang melakukan kejahatan karena mereka menghitung keuntungan yang lebih besar dan tindakan kriminal dibandingkan dengan risiko hukuman. Oleh karena itu, hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang kedua. Teori positif. Tokoh utama Cesare Lamorso dan Enrico Ferri mengatakan konsep utama kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh individu, seperti faktor biologis, psikologis, atau sosial. Teori ini berfokus pada upaya ilmiah untuk memahami penyebab kejahatan dan lebih menekankan pada pencegahan kejahatan daripada hukuman. Poin penting dalam penelitian ilmiah untuk menemukan faktor penyebab kejahatan seperti keturunan atau kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi individu. Yang ketiga, teori anomi. Konsep utama dari teori anomi juga merujuk pada ketidakstabilan atau kekacauan dalam masyarakat yang terjadi karena tidak adanya norma atau nilai yang jelas. Durkheim mengatakan bahwa kejahatan adalah hal yang normal dalam masyarakat, tetapi meningkatnya tingkat kejahatan terjadi ketika norma-norma sosial lemah. Merton mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan menjelaskan bahwa anomi terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan masyarakat dan cara yang sah untuk mencapainya, yang mendorong individu untuk menggunakan cara-cara legal. Poin penting, ketidakkeseimbangan antara tujuan sosial dan cara yang diterima untuk mencapainya dapat menyebabkan individu melakukan kejahatan. 4. Teori pembelajaran sosial. Menurut Edwin H. Sutherland atau Ronald Exer, konsep utama kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain, khususnya dalam kelompok yang mendukung perilaku kriminal. Sutherland mengemukakan bahwa individu belajar nilai norma dan teknik untuk melakukan kejahatan melalui asosiasi dengan kelompok kriminal. Exer mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan menekankan pentingnya Ray von Kerman penguatan dalam proses pembelajaran. Poin penting, kejahatan bukanlah sifat bawaan melainkan hasil dari proses belajar melalui interaksi sosial. 5. Teori kontrol sosial. Tokoh utamanya itu Travis Hirschi. Konsep utama teori ini berfokus pada pengaruh kontrol sosial terhadap perilaku individu. Hirschi berpendapat bahwa individu melakukan kejahatan karena mereka tidak memiliki ikatan atau kontrol sosial yang kuat dengan masyarakat, seperti ikatan keluarga. Kemungkinan mereka untuk melakukan kejahatan. Poin penting, kejahatan terjadi ketika ikatan sosial yang mencegahnya lemah. 6. Teori konflik. Tokoh utama Karl Marx, Richard Squiney, mengatakan kejahatan terjadi karena ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Menurut teori ini, kelompok-kelompok yang berkuasa seperti penguasa atau kapitalis menciptakan hukuman yang melayani kepentingan mereka dan menindas kelompok yang lebih lemah. Kejahatan dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur sosial yang tidak adil. Poin penting, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi merupakan akar penyebab kejahatan dalam sistem hukum seringkali melayani kepentingan elit. 7. Teori strain atau ketersaingan. Tokoh utama Robert Kamarson, Albert Colson. Konsep utama teori ini menyatakan ketika individu kelompok merasa tersaingi atau karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya status sosial dan kekayaan, dengan cara yang sah. Merton merespon menjadi beberapa tipe seperti konformis, inovator, dan pemberontak. Poin penting, terutama ketika mereka merasa cara-cara sah untuk mencapai tujuan sulit atau tidak mungkin dicapai. 8. Teori feminisme. Tokoh utamanya yaitu Riton Simon dan Meda Chesney.
Konsep utama teori ini berfokus pada bagaimana kejahatan dan sistem peradilan dipengaruhi oleh gender. Feminisme kriminologi menyoroti peran patriarki dalam mendefinisikan kejahatan dan bagaimana perempuan seringkali menjadi korban atau terpinggirkan dalam sistem peradilan. Beberapa feminis kriminologi juga berpendapat bahwa kejahatan perempuan seringkali dipengaruhi oleh ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan sosial. Poin penting menyoroti ketidaksetaraan gender dalam analisis kejahatan dan sistem hukum. 9. Teori labeling atau penadaan. Teori ini berargumen bahwa kejahatan bukan hanya tentang tindak kriminal, tetapi juga bagaimana masyarakat memberi label atau stigma kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Ketika seseorang diberi label sebagai kriminal, hal ini dapat menyebabkan mereka menginternalisasi label tersebut dalam perilaku sesuai dengan ekspektasi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat perilaku kriminal mereka. Label sosial dapat memperburuk perilaku kriminal dan memperkuat ketidakadilan dalam sistem peradilan. 10. Teori social learning. Pembelajaran sosial atau differential association, tokoh utamanya Edwin A. Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial. Sutherland mengemukakan bahwa individu yang berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung perilaku kriminal akan cenderung mengadopsi perilaku tersebut. Dengan kata lain, kejahatan bukanlah bawaan tetapi dipelajari dalam hubungan sosial. Poin penting, interaksi sosial dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai kriminal akan meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam kejahatan. Kesimpulan, berbagai teori kriminologi ini memberikan pemahaman yang beragam tentang penyebab kejahatan. Setiap teori menawarkan pendekatan yang berbeda bagi dari segi faktor individu, sosial, struktural maupun kultural. Pemahaman yang lebih mendalam tentang teori-teori ini membantu merumuskan kebijaksanaan dan strategi untuk mengurangi atau mencegah kejahatan di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya materi tentang kriminologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.